Bagi Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan dan kemudahan kepada kita semua untuk menunaikan ibadah puasa Ramadan, dan juga pada pagi ini kita bisa menunaikan sholat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dan pertolongan kepada kita di dalam melaksanakan perintah-perintahnya yang lain, baik itu salat 5 waktu dengan selalu berjamaah beserta salat rawatib qobliyah dan ba'diyahnya. Tiap malam kita selalu mengikuti salat tarawih secara bersama-sama, bahkan bisa selalu zikir di waktu pagi dan sore, dan juga selalu bisa tadarus Al-Quran sehingga bisa menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tentang keberkahan bulan Ramadan yang dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, keberkahan bulan Ramadan pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Keberkahan bulan Ramadan dipilih diturunkan Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia. Bahkan di bulan Ramadan ada di antara manusia itu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala akan dibebaskan dari api neraka nanti pada hari kiamat kelak. Karena itu bulan Ramadan merupakan hadiah besar dari Allah kepada kita. Kita telah mendapat hadiah yang sangat agung. Karena apa? Karena bulan Ramadan hendak menjadikan kita orang yang sukses dunia akhirat. Allah hendak menjadikan kita bahagia, berhasil apa yang kita cita-citakan. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan di surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Nah, orang yang bertakwa adalah orang yang sukses. Orang yang bertakwa adalah orang yang berbahagia. Bagaimana tidak sukses? Bagaimana berbahagia? Allah sendiri menyatakan orang yang takwa itu segala persoalan hidupnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menjadikan baginya jalan keluar dari semua problem hidup yang dia hadapi. Sehingga dia sukses. Kemudian juga orang yang takwa, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki kepada orang yang takwa tanpa diduga-duga, tanpa dihitung-hitung, sehingga Allah Subhanahu wa taala memenuhi kebutuhannya. Ini juga merupakan orang yang sukses. Orang yang takwa, Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua urusannya akan mudah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan segala urusannya menjadi mudah. Ini Allah jelaskan dalam surat At-Talaq ayat 2, ayat 3 dan ayat 4. Begitu juga orang yang takwa, kesalahan-kesalahannya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah tidak menghukum nanti yang kelak, karena Allah telah mengampuninya. Allah menyatakan, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi. Siapa yang bertakwa kepada Allah, yukaffir, maka Allah akan menghapus an sayyi'atihi, kejelekan-kejelekannya. Bahkan
wa yutim lahu ajra. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang besar. Bahkan orang yang takwa, dia adalah orang sukses, karena orang takwa itu seluruh amalannya tidak ada yang sia-sia. Amal-amal yang dilakukan oleh orang takwa, Allah menerimanya. Allah menyatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang takwa. Karena itulah ma'asyiral muslimin, intinya Ramadan ini hendak menjadikan kita manusia yang paling bahagia, orang yang paling sukses di dunia dan di akhirat kelak. Sehingga sukses dan bahagianya kita tergantung kita. Semakin tinggi ketakwaan kita, semakin sukses hidup kita, semakin bahagia hidup kita. Tapi semakin rendah ketakwaan kita, semakin rendah pula kesuksesan dan kebahagiaan kita. Karena itulah ma'asyiral muslimin, bulan Ramadan yang penuh berkah ini hendaklah kita gunakan sebaik-baiknya untuk memperbaiki diri, untuk menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hadiah terbesar Ramadan yang Allah berikan kepada kita, bulan untuk memperbaiki diri kita, bulan untuk menjadikan kita orang bertakwa, tapi puasa itu menjadi sia-sia disebabkan karena adanya pencuri-pencuri terhadap puasa kita, pencuri-pencuri pahala di bulan Ramadan ini. Nabi menyatakan rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'u wal atsu. Betapa banyak orang yang berpuasa namun ia tidak dapat dari puasanya karena telah dicuri, karena telah hilang pahala-pahala dari puasanya, sehingga dia hanya mendapatkan al-ju' wal ats, yaitu hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Makanya Imam Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin, di dalam keutamaan puasa, membuat judul tentang Babu amris shaimi bi hifdzi lisanihi wa jawarihi. Perintah kepada orang yang puasa untuk menjaga lisannya, wa jawarihi atau menjaga anggota tubuhnya, anil mukhalifati dari segala sesuatu yang bertentangan dengan agama, bertentangan dengan perintah Allah atau melanggar larangan Allah. Nah ini kenapa? Karena kalau orang tidak menjaga lisannya dan menjaga anggota badannya ketika berpuasa, bisa saja lisannya itu adalah akan menjadi pencuri terhadap pahala-pahala puasanya. Anggota badannya akan menjadi pencuri dari pahala-pahala Ramadan yang dia melakukan ibadah di dalamnya. Sebab apa? Sehingga hilang semua pahalanya, dia hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Apa saja di antaranya? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis, laisa siyamu minal akli wasyurbi. Bukanlah puasa itu hanya sekedar meninggalkan makan dan minum saja, mulai dari subuh sampai maghrib tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri. Bukan hanya itu saja kata Nabi. Innama siyamu minal lahwi. Tetapi puasa itu juga menjaga diri dari perbuatan yang lahu, perbuatan yang sia-sia, yang tidak ada manfaatnya, baik berupa ucapan, misalnya dia bercanda, tapi bercandanya berlebih-lebihan sehingga tidak membawa manfaat, bahkan kadang-kadang malah menimbulkan permusuhan. Bercanda tapi bisa menyakiti hati orang. Nah ini juga harus ditahan di saat dia berpuasa. Tidak puasa saja dilarang, apalagi saat berpuasa lebih dilarang lagi. Sebab apa? Ini merupakan pencuri terhadap pahala puasa. Begitu juga perbuatan,
Misalnya di bulan Ramadan waktunya habis main game, main HP, nonton-nonton yang tidak jelas, sehingga waktunya habis untuk itu. Ini juga merupakan pencuri terhadap pahala puasa tersebut, sehingga tidak dapat dari apa-apa kecuali lapar dan haus, kata Nabi tadi. Bahkan juga warrofasi, orang yang puasa juga menahan diri dari ucapan-ucapan rofas, ucapan-ucapan yang jorok, ucapan-ucapan yang bisa menimbulkan nafsu syahwat, bahkan termasuk juga kata-kata jorok seperti mencaci, memaki, menghina, bahkan membicarakan aib orang lain, mengaku domba. Ini juga bisa mencuri terhadap pahala puasa yang kita lakukan, sehingga puasa kita hanya menggugurkan kewajiban saja, tapi hikmah daripada puasa itu menjadi hilang, dicuri oleh perbuatan-perbuatan rofas, oleh perbuatan-perbuatan lagu tadi. Bahkan kata Nabi, fa'in sakaka ahadun, apabila ada orang yang mencaci maki kamu, mengolok-olok kamu, bahkan ngajak berkelahi denganmu, fakul inni shaimun, maka katakanlah sesungguhnya aku orang yang berpuasa, sehingga tidak akan meladenimu, tidak akan melayanimu, tidak akan membalas kejelekanmu dengan kejelekan juga. Nah, ini menunjukkan hal-hal agar puasa kita betul-betul bisa menyebabkan dosa-dosa kita diampuni, puasa kita mengantarkan kita semakin lancar jalannya menuju surga, bahkan kita mendapatkan Lailatul Qadar. Maka perbuatan-perbuatan yang menghilangkan pahala puasa harus kita hindari. Bahkan di dalam hadis lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Malam yakat qaulaz zur." Barang siapa yang berpuasa namun dia tidak meninggalkan qauluz zur, perkataan dusta, perkataan bohong, puasa-puasa berbohong, puasa-puasa dia melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Dia tidak menjaga anggota badannya dari perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan yang haram. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Falaisa lillahi hajatun," maka tidak ada bagi Allah hajat. Allah sudah tidak butuh. Allah sudah tidak perlu kepada orang itu fi ayyada atau amahu wasarabahu, di dalam ia meninggalkan makanan dan minumnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya orang yang tidak menahan anggota badannya ketika puasa, misalnya ucapannya dari qaulaz zur, kata Nabi, perkataan dusta, saksi palsu misalnya. Kemudian juga tidak menahan anggota badannya, matanya masih tetap tidak menghindarkan diri dari pandangan-pandangan yang haram, telinganya masih suka mendengarkan hal-hal yang berdosa misalnya. Maka Allah tidak butuh kepada orang itu di dalam meninggalkan makan dan minumnya. Sehingga wa fi hadzal hadis, di dalam hadis ini at-tahdid adalah ancaman yang keras min qaulizz zur, dari perkataan dusta. Wa ma dzukira ma'ahu, dan termasuk perbuatan-perbuatan haram yang lain, termasuk menjaga mata, menjaga telinga, menjaga tangan, menjaga kaki dari hal-hal untuk melakukan perbuatan maksiat. Wa anna Allaha la yaqbalu shauma shahidihi, bahkan Allah Subhanahu wa taala bisa-bisa layak kalau tidak menerima puasa orang yang telah melakukan tersebut. Ya, tapi masih tetap menggugurkan kewajiban, tapi pahalanya yang tidak
tidak ada, karena Allah sudah tidak butuh tadi. Allah tidak butuh orang itu meninggalkan makan, orang itu meninggalkan minuman, menunjukkan amalan orang itu tidak diterima, menunjukkan amalan orang itu menjadi sia-sia. Karena itulah ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bulan Ramadan tahun 1926 ini 2026 ini bisa kita lakukan puasa Ramadan dengan baik sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga puasa yang kita lakukan ini betul-betul bisa meningkatkan derajat kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Puasa yang kita lakukan bisa menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan kita. Puasa yang kita lakukan menjadikan kita terpilih menjadi orang-orang yang dibebaskan dari neraka di akhirat kelak. Puasa yang kita lakukan bisa menyebabkan masuk surga melalui pintu istimewa, yaitu pintu Ar-Rayyan. Bahkan kita juga mendapatkan malam yang mulia yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Sehingga itu sesuai dengan kesungguhan kita, karena Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh, orang itu berjihad untuk mendapatkan ridho kami, yaitu ridho Allah. Bersungguh-sungguh di dalam melakukan amal ibadah, bersungguh-sungguh untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala, maka Allah janji lanahdiyannahum subulana, sungguh kami betul-betul akan memberikan petunjuk kepadanya, subulana, jalan untuk menuju kami, jalan untuk menuju ridha Allah. Nah, ini artinya kita usaha sekuat tenaga, kemudian kita sungguh-sungguh, kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu cita-cita Allah akan mengabulkan kepada kita. Kemudian Imam Nawawi juga menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah puasa. Ini menunjukkan Allah itu sangat sayang kepada kita, sehingga perbuatan-perbuatan yang tidak disengaja Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghukumnya. Misalnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza nasiya ahadukum," kalau salah seorang kamu puasa lalu dia lupa. Puasa tapi dia lupa. Fa'akala, lalu dia makan. Au syariba, atau dia minum. Falyutimma shaumahu, adalah dia menyempurnakan puasa. Ya biasanya hari-hari pertama itu sering orang lupa. Puasa, haus, langsung minum, atau lapar, langsung makan. Tapi dia betul-betul lupa, karena teruskan puasanya sampai maghrib. Adapun makan atau minum yang dia lakukan itu, kata Nabi, wa innama at'amahu wa saqahu. Karena ketika dia makan karena lupa tadi, atau minum karena lupa tadi, sesungguhnya itu adalah makanan, minuman yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukhari, Muslim. Nah, di sini menunjukkan lembutnya Allah kepada kita, besarnya kasih sayang Allah kepada kita, dan menunjukkan Islam itu adalah agama yang mudah, sehingga orang yang lupa tidak dihukum dan kesulitan oleh Allah dicabut sehingga puasanya tetap sah dan nanti tidak perlu pondok, tidak perlu dia mengganti puasanya tersebut. Kemudian juga dalam hadis lain dari Sobiro, Lakit bin Sobiro radhiyallahu anhu, qultu ya Rasulullah, aku bertanya, wahai Rasul, akhbirni anil wudu, saya ini
ingin tahu bagaimana wudu yang baik, wudu yang sempurna, maka kata Nabi SAW, asbihil wudu, kamu kalau wudu, asbihil wudu, sempurnakanlah wudumu. Ya, sempurna wudu itu diawali dengan baca bismillah, kemudian mencuci kedua telapak tangannya, kemudian setelah itu berkumur-kumur, kemudian memasukkan air ke hidung, istinsar, lalu istinsar mengeluarkannya, kemudian membasuh muka mulai dari tumbuhnya rambut, kepala bagian atas atau dahi atau ubun sampai janggut, kemudian kanan kirinya, telinga kanan, telinga kiri, itu batasan muka. Begitu juga itu masing-masing dilakukan 3 kali kata Nabi. Tangan sampai siku-siku 3 kali, kemudian mengusap kepala, kalau mengusap kepala 1 kali, kemudian juga membasuh kaki sampai 2 mata kaki 3 kali. Nah, ini menyempurnakan wudu kata Nabi. Bahkan wahwamil bainal asabi, ketika wudu celah-celailah di antara jari-jari. Artinya jari-jari tangan betul-betul kita gosok sehingga air itu betul-betul sampai ke permukaan kulit anggota wudu. Jangan sampai ada anggota wudu yang tidak terkena air. Karena ada di antara sahabat wudu mungkin cepat-cepat ada sekujung kuku tidak terkena air. Lalu orang itu sholat, kata Nabi, ulangi sholatmu. Dia ulangi lagi. Setelah selesai ulangi sholat lagi sampai 3 kali. Akhirnya orang itu, wahai Nabi, aku itu tidak bisa sholat kecuali seperti yang telah aku lakukan tadi. Itulah sehari-hari saya sholat. Lalu kata Nabi, kalau kamu sholat, kamu sempurnakan wudumu. Sebab wudu itu syarat sah sholat. Kalau wudunya tidak sah, otomatis sholatnya juga ikut tidak sah. Sementara pada anggota tubuhmu masih ada bagian yang belum terkena air wudu sebesar kuku tangan tadi. Nah, ini menunjukkan ketika dia tanya wudu, diajari oleh Nabi, disuruh untuk menyempurnakan wudu. Bahkan dalam hadis lain Nabi mengancam wailun lil aqabi minan nar, celakalah tumit-tumit karena tidak kena air wudu tadi, minan nar, menyebabkan dia akan masuk neraka tadi. Wudunya tidak sah, sholatnya tidak sah, dan itu terjadi berulang-ulang. Akhirnya apa? Akhirnya dia dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga wudunya harus sempurna. Kemudian kecuali kata Nabi ketika istinsar atau berkumur-kumur tadi, illa antakuna so'iman, kecuali kalau kamu sedang berpuasa. Maksudnya khawatir ketika kumur-kumur sungguh-sungguh keras-keras itu nanti sambil minum. Nah, kalau sambil minum ada air yang masuk ke tenggorokan, nah itu bisa membatalkan puasa kalau keras-keras. Tapi kumur-kumur biasa tidak sampai tertelan, maka tetap sunat. Nah, ini masalah-masalah yang berkaitan dengan puasa. Kemudian juga dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudrikuhul fajr wa huwa junubun. Kata Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat bulan Ramadan sudah masuk waktu subuh, Nabi masih dalam keadaan junub. Maksudnya Nabi berhadas besar dan belum mandi janabah, belum mandi besar, padahal sudah masuk waktu subuh, kata Aisyah. Bahkan wa huwa junubun min ahlihi, junubnya itu bukan karena mimpi, tapi karena malamnya berhubungan intim dengan istrinya, kata Aisyah. Kemudian summa yarsilu, lalu Nabi mandi, wa yasumu, dan Nabi tetap puasa. Muttafaqun alaih, dari sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga oleh Imam Muslim. Di dalam hadis ini juga dalil ala sihhati shaumi minal junubi, bahwasanya orang ketika puasa padahal dia dalam keadaan junub, puasanya
sah. Sebagaimana Nabi sudah masuk waktu subuh dalam keadaan junub, tapi Nabi melanjutkan puasanya. Artinya boleh-boleh saja, baik dilakukan karena lupa ataupun dengan sengaja. Hanya saja kalau kita sengaja itu nanti jamaah salat subuhnya menjadi tertinggal, rugi. Maka kalau mandi junubnya itu sebelum masuk waktu subuh supaya bisa cepat ke masjid, bisa sholat subuh dengan berjamaah, maka itu adalah lebih utama. Jangan sampai bulan Ramadan yang penuh berkah, penuh rahmat, penuh ampunan, lalu kita kurang sungguh-sungguh di dalam melakukan ibadah tersebut. Begitu juga wanita yang haid, misalnya di bulan Ramadan dia haid, lalu dia suci, kemudian waktu subuh dia belum sempat mandi, atau wanita yang nifas, setelah nifas biasanya 40 hari misalnya, pada hari 40-nya ketika dia suci dari nifas tersebut itu berada di bulan Ramadan, subuh dia kok belum mandi, lalu dia mandi setelah masuk subuh, maka dia tetap juga diperintahkan untuk menjalankan puasa dan puasanya tetap sah. Disamakan dengan yang junub tadi, yaitu sama-sama berhadas besar. Kemudian juga dalam hadis Ummi Salamah dan juga diriwayatkan oleh Aisyah kedua istri Nabi, dua-duanya berkata, karena Rasulullah SAW yusbihu junuban min ghairi hulmin, bahwasanya Nabi itu dalam keadaan junub di waktu subuh bukan karena mimpi, tapi karena seperti hadis di atas tadi, yaitu karena tidur bersama istrinya di malam harinya. Kemudian sumaya sumu, Nabi terus puasa, artinya Nabi tidak membatalkannya, dan Nabi juga tidak qadha, tidak mengganti puasa yang dikerjakannya. Bahkan termasuk masalah-masalah puasa di zaman modern ini, misalnya ibu-ibu yang mempersiapkan akan berbuka, kemudian kalau dia ingin merasakan masakannya, apakah kurang asin atau terlalu asin, lalu dia mencicipi sedikit, mengambil, lalu ditaruh di lidahnya supaya tahu rasanya, setelah itu dilepet, dikeluarkan lagi. Perbuatan yang demikian itu tidak membatalkan puasa. Karena apa? Dia tidak menelan, hanya sekedar ingin tahu rasa. Begitu juga orang yang gosok gigi misalnya, karena di pasta gigi itu ada rasanya min, bahkan kadang-kadang ada rasa pedas, bahkan juga ada agak manis misalnya. Asal tidak ditelan, lalu setelah itu dikeluarkan, itu pun juga tidak membatalkan, ya, seperti orang yang berkumur-kumur dan istinsar tadi. Begitu juga orang yang suntik, tapi suntiknya bukan suntik makanan, ya, bukan suntik vitamin, tapi suntik penyakit, misalnya kepalanya pusing atau tubuhnya luka biar cepat kering, lalu disuntik. Yang demikian itu tidak membatalkan puasa, karena di zaman Nabi bekam itu juga mengobati badan kurang sehat, ya, dengan mengeluarkan darah kotor. Nah, itu pun juga tidak membatalkan puasa. Nabi pernah berpuasa dan Nabi berbekam. Nah, itulah barangkali sebagian dari masalah-masalah puasa. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita untuk menunaikan ibadah puasa ini sesuai dengan aturan syariat, dan kita berhasil mencapai derajat la'allakum tattaqun, sehingga kita menjadi orang yang paling sukses, orang yang paling bahagia di dunia ini maupun di akhirat kelak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.